udah bisa apakan di sini ya, supaya kita dengar. Nanti kalian kalian tanya gitu, apa yang belum paham gitulah. Jadi sama-sama kita simak sebelum kita lanjut ke yang textual function gitulah. Bisa di-share, Mem. Share aja dulu. Semuanya udah menyimak ya. Nanti tolong apa ya, kita diskusi maksudnya sih, supaya kalian kenal dengan teori ini, supaya dia mudah dipahami maksud saya ya. Jadi kalau nggak kenal nggak sayang, kalau nggak sayang nggak cinta. Kalau cinta itu namanya benci gitu ya, yang nggak mau tahu gitu. Jadi supaya mau tahu, kenalkan dulu. Ini saya loh teori ini mudah loh, saya bisa menolong kamu. Agar segala macam lah seperti itu ya. Jadi tolong bisa di-share, kita simak sama-sama. Kan nggak panjang ya Hanesi, berapa menit? Ada 15. Yang untuk yang video pertama hampir 10 menit, Mem. Nggak usah yang bahasa Indonesia aja, bahasa Indonesia aja. Iya, yang bahasa Indonesia yang 10 menit, Mem. Ya itu aja dulu. Iya. Karena itu dia lebih mudah nanti kita menangkapnya. Baik. Dan nanti kalau ngajak S2 Inggris pakai yang bahasa Inggris gitu. Ini kan dari berbagai jurusan kalian hadirnya ya. Ya. Simak ya, nanti kalian tolong di komentari ya, tolong di diskusi lah gitu ya. Kalau nggak paham bisa bertanya ya. Yang mana catat aja nanti kita lihat apanya. Oke, ya silakan. Nah, ini tentang SFL ya. Apa itu SFL, teori yang kita pelajari sekarang nih ya? Suara aja, suara. Nggak keluar ya? Jadi di sini belum ada keluar suaranya ya. Usahakan untuk keluar suara ya. Mem sambil menjelaskan ya. Apa itu SFL, Systemic Functional Linguistics? Hanesi kita cari untuk suara ya. Oke. SFL atau Systemic Functional Linguistics itu dia concern. Ya, dia concern itu apa sih? Apa concern? Fokus ya. Ya. Maaf, Mem, ini teman-teman pada dengar atau tidak suaranya? Suara Hanesi dengar. Ya, Kak. Tapi suara videonya enggak, Kak? Suara videonya tidak. Bentar ya. Maaf ya. Iya. Lanjutkan. Sambil saya ini Bu, boleh dijelaskan dulu sebentar sambil saya set. Ya, oke. Mana videonya? Kalau nggak ada suara nggak apa-apa. Oke. Nggak boleh? Nggak bisa ya? Bisa, Oke, bisa Bu. Oh bisa. Bentar. Ini di sininya sudah soalnya. Suara highlightnya sih cukup jelas gitu lah. Aneh ya, ini Bu. Ya. Jadi nanti mungkin ini lebih ya ini ya. Oke ya, ini what is SFL? SFL Systemic Functional Linguistics itu concern secara utama dia fokus atau concern dengan pilihan, the choice of grammar, pilihan tata bahasa ya. Pilihan tata bahasa. Beda kalimat yang kita lakukan, maka beda meaning juga. Dikatakan oleh orang lain. For example, ketika seseorang mengatakan dengar semuanya. Meaningnya akan berbeda dengan seseorang yang mengatakan dengar, Mem. Ya. Dengar, Mem. walaupun
intinya adalah opening the Buat door. catatan, nanti nggak tahu tanya ya. Pemerintah, yang satunya adalah bermaksud meminta tolong. So, beda structure menurut SFL, beda structure, beda grammar, beda diction, itu artinya beda meaning dan intention dari the speakers yang kemudian dimasukkan ke dalam concrete forms of a language. Jadi by seeing the language, kita bisa mengetahui apa sih yang diinginkan atau dimaksudkan oleh the speakers. Itu adalah SFL. Oke, SFL sendiri dia punya fondasi that it is called language metafunction. Jadi ada yang namanya language metafunction and it is divided into three Ya, ini kita parts. bahas The ya. first one is editional, interpersonal, and last one is the textual. Tiga ini yang kemudian bisa kita lihat untuk analyze the discourse and then finding the intention or the meaning of the speaker. Okay, editional, the first one, the editional or editional metafunction is divided into two experiential and logical metafunction. Experiential organizes our experience and understanding of the world. The logical metafunction works above the experiential. It organizes our reasoning on the basis of our experience. Maksudnya adalah apapun yang kita ucapkan itu yang kemudian apapun yang pernah kita alami, apapun yang kita pahami, itulah yang kemudian keluar dari bahasa kita. Yeah, for example, when you are saying blackboard, tiba-tiba seseorang mengatakan blackboard misalnya, itu karena dia tahu, dia punya something in his mind, dia punya experience nih, dia punya experience understanding terkait dengan kata blackboard itu tadi, makanya dia bisa mengucapkan. Oke, kemudian yang jadi aneh adalah tiba-tiba orang mengatakan blackboard padahal dia tidak pernah melihat blackboard, dia tidak pernah mendengar kata blackboard, dan dia tidak punya pemahaman apapun tentang blackboard. Itu tidak mungkin karena dia tidak mempunyai pengalaman yang sebelumnya dan itu tidak ada ke dalam kosakata yang ada dalam otaknya. Jadi kalau misalnya kalian ketemu dengan orang-orang yang suka berbahasa kasar misalnya, berarti dia memang mengalami sesuatu yang kasar, apapun yang berkaitan dengan hal yang kasar dia punya, makanya dia bisa melakukan itu. That's why kemudian ada seorang filosofer yang mengatakan experience is the best teacher. Pengalaman itulah yang membentuk kita, bagaimana kita berkata-kata, bagaimana kita bersikap kepada orang lain, itu adalah efek dari our experience. Kita tidak akan melakukan sesuatu yang kita tidak pahami dan kita tidak ketahui. That's the theory. The logical, it is talking about yang tadi itu kemudian bagaimana sih urutannya, kalau ini terjadi, ini mungkin terjadi. That's it. Nah, kita lihat contohnya saja to make it clear. Yeah. For example, here I have coronavirus is dangerous. Coronavirus is not dangerous. Dua kalimat ini adalah dua kalimat yang diucapkan oleh dua orang dengan experience dan logic yang berbeda. Oleh para dokter misalnya atau ahli virus, they are going to say coronavirus is dangerous. Karena mereka tahu, mereka punya background knowledge yang membuat mereka mengucapkan kalimat ini. Orang yang tidak tahu atau baru tahu sedikit, kemudian baca artikel dan mengatakan oh bisa sembuh sendiri, and then they are going to say coronavirus is not dangerous, right? Nah ini as you see, dua kalimat yang ini dengan dua structure dan dua ujaran yang berbeda ini dimunculkan oleh dua orang yang mempunyai experience yang berbeda. Okay, another one is Jack is in that room, Jack must be in that room, Jack might be in that room. Tiga kalimat ini meaningnya beda. Di antara tiga ini, mana yang bisa kita percaya? The first one, Jack is in that room. Ketika orang menggunakan to be seperti ini, berarti dia memang sudah mengetahui faktanya, dan faktanya nyata bahwa Jack is in that room. Kemudian yang kedua, ditanya mana Jack? And then dia jawab, Jack must be in that room. Jack pasti ada di ruangan itu. Apakah dia tahu bahwa Jack memang ada di dalam ruangan? Enggak, dia menebak tapi dengan keyakinan saja. Apakah dia tahu pasti? No. Yang tahu pasti adalah yang di atas ini, yang memang menjadi saksi misalnya, dia memang melihat. Kalau yang di sini dia tidak melihat Jack, tapi dia yakin Jack ada di dalam situ. Yang terakhir adalah Jack might be in that room. Beda structure, right? Nah, beda structure ini kemudian menunjukkan perbedaan meaning yang diintentionkan. Jadi kalau ketemu orang mereka banyak menggunakan modal seperti ini, jangan terlalu dipercaya ya, because they do not know what they are saying for sure. That's it. Nah ini adalah salah satu contoh bahwa beda structure, ini pakai to be, sini pakai modal, sini pakai modal dengan level modal yang berbeda. Beda structure, maka akan beda meaning dan beda intention dari si pembicara.
berdasarkan apa yang dia ketahui. Itu yang namanya ideational metafunction. Yang kedua, ada yang namanya interpersonal metafunction. Intinya ini terkait dengan tenor or interactivity. Dia melingkupi 3 hal. The first one is the speaker or writer persona, social distance, dan relative social status. Jadi ketika seseorang berbicara, misalnya kenapa mereka berbicara tidak sopan misalnya, atau kenapa mereka berbicara sangat lembut kepada orang lain, karena mereka mempertimbangkan 3 hal ini. Jadi the writer persona, siapa sih dia, posisinya seperti apa, apakah layak misalnya dia menggunakan bahasa yang standar atau haruskah dia menggunakan bahasa yang sopan. Ya, ini ada hubungannya dengan yang social linguistics kemarin. Lalu social distance, jarak sosial antara 2 orang, misalnya orang yang baru kenal tidak akan mungkin menggunakan bahasa yang sama dengan orang yang sudah kenal lama, bahkan mungkin sudah jadi sahabat, right? Begitu juga dengan orang yang mempunyai social status yang berbeda. Orang yang social statusnya mungkin lebih rendah, misalnya merasa dirinya lebih rendah, dia tidak akan menggunakan bahasa yang sama ketika dia berbicara kepada orang yang dia anggap memiliki social status yang lebih tinggi. That's it. Ini yang kedua. So, bahasa kita, bagaimana kita berbahasa itu dilatar belakangi oleh 3 hal ini, dan 3 hal ini ada di pikirannya seseorang. Dan untuk menebak apa yang ada di pikiran seseorang, kita cukup melihat bagaimana bahasanya, bagaimana struktur bahasanya. Oke, the next one adalah ada yang namanya textual metafunction. Ini terkait dengan mode. Jadi bagaimana kemudian kalimat itu disusun sedemikian rupa oleh si pembicara. Misalnya ada kata, Ini nanti kita pelajari ya. Lalu yang kedua adalah the old man was hit by the boy. Long time ago, we believe this one is the same. Ya, awalnya mungkin kita terbiasa mengatakan bahwa aktif dan pasif ini meaningnya sama. Ternyata ini beda structure, right? Ternyata meaningnya berbeda. Ketika ada yang mengatakan the boy hit the old man, orang itu mau para pendengar itu fokus pada the boy itu yang melakukan, boy itu yang membuat kesalahan, dia yang memukul, bukan orang lain. Siapa yang dipukul? Old man. Ini hanya keterangan. Ini namanya theme, ini yang namanya rima. Ada tema, ada rema. Ini adalah inti yang mau disampaikan oleh pembicara, dan ini adalah yang penjelasnya saja. Berbeda ketika dia mengatakan bahwa the old man was hit by the boy. Dia mau orang fokus kepada si korban. Itu loh, ada orang tua. Ada apa dengan orang tua? Hit by the boy. Ya, jadi pembicaranya mau orang fokus kepada old man-nya ini. That's it. Beda fokus lagi. 2 ini berpanjang lagi. Beda fokus lagi. The old man, dia bilang. Lalu ya, the way ya, atau the mood. Lalu untuk memperparah informasi, kemudian dia menambahkan struktur tambahan prepositional phrase in the head. Ya. Bedanya dengan yang di atas, ini bisa jadi sifatnya hanya informasi. Ini dia mau entah mau memanas-manasi atau mau ngompor-ngompori orang lain, sehingga struktur kalimat yang diucapkan berbeda. Nah, everyone ketika mereka berbicara itu akan langsung keluar dari mulut mereka, from our mouth, dari mulut-mulut kita misalnya. Dan itu menggambarkan siapa diri kita. Dan itu yang kemudian bisa dianalisis sebagai bagian dari discourse analysis. Okay, that is a brief explanation about systemic functional linguistics or systemic functional grammar. Semoga bermanfaat and good luck. Kita bahas ya. Kalau yang 2 itu udah kita bahas ya. Oke. Yang tadi sebenarnya memang mau lihat yang tadi textual metafunction tadi, honesty. Itu biar aja apanya, biar aja layarnya seperti itu. Videonya biar aja, biar kita diskusikan. Supaya nanti ada tanya jawab dari video itu gitulah ya. Ini kan videonya ringkas, tapi dia mengcover semua, cuma secara sekilas ya. Jadi biar menambahkan informasinya supaya lebih paham ya, lebih mudah dipahami. Ya. Ya, sampai tadi video tadi, kira-kira ada yang masih belum paham, masih samar gitu ya, sudah paham gitu. Memang input dari kalian gitulah, supaya kalau nggak paham itu yang bagian mana, biar kita ulang sekilas ya, tentang metafunction. Ini tentang metafunction. Pembicara tadi menyampaikan kuliah metafunction dalam waktu 10 menit gitulah ya.
Jadi ya bagi yang udah paham macam mem, udah bisa, udah paham. Mungkin kalian mem maklum lah ya kan. Masih ragu-ragu atau masih samar atau udah sama sekali tahu gitu ya. Kalau kalian membaca buku ya, itu sebenarnya nggak ada payah ya. Tentunya ilmu kan dapat dari membaca ya. Kalaupun kalian belum membaca atau sudah membaca tapi belum paham, yang mana yang belum paham? Ya, yang mana yang belum paham? Tadi adalah LS itu kajiannya menyangkut fokus kepada apa tadi? Pilihan tata bahasa, Mem. Bentuk Pilihan tata bahasa. Oke. bahasa, bentuk Jadi dan kalau fungsinya. ya bentuk ya, bentuk. Jadi kalau beda struktur atau beda grammar itu bisa berbeda maknanya. Ya kan? Seperti itu ya. Coba contohnya mana? Coba contoh kita ke data aja. Ke data apa? Yeah. For Nah, example, example. Ya. coronavirus is dangerous. Coronavirus is not dangerous. Dua kalimat ini adalah dua kalimat yang diucapkan oleh dua orang dengan experience dan logik yang berbeda. Ya. Oleh para dokter misalnya atau ahli virus, they are going to say Ya, coronavirus sampai sini paham? karena Apa mereka maksud tahu dia? mereka punya Perhatikan dulu. Ya, jadi kan ada dua orang yang memiliki pengalaman. Pengalamannya berbeda-beda. Si A ya bilang coronavirus itu berbahaya. Ya. Karena apa? Dia banyak tahu, banyak belajar, banyak membaca, mungkin dia dokter atau segala macam, ya kan? Kemudian si B bilang coronavirus itu nggak berbahaya. Kenapa? Itulah pengetahuannya. Berarti dia itulah experience-nya. Experience itu apa yang dia ketahui, baik dari dia belajar, apa aja ya. Jadi itu ada dua pandangan yang berbeda dari setiap orang. Ya, ini ada experiential function. Fungsi pengalaman. Fungsi pengalaman itu adalah pengalaman yang dialami oleh seseorang disampaikannya lewat bahasa. Pengalaman itu berbeda-beda. Si A bilang gini, si B bilang gitu, si C bilang gitu. Jadi beda-beda. Itulah pengalaman seseorang itu. Ya, oke. Sampai sini paham ya? Terus mana yang belum paham kira-kira? Dari video tadi. Mungkin udah ditonton di rumah gitu ya. Nanti kita masuk ke textual function. Nanti kita masuk textual function. Atau sampai sini udah experiential function ya. Seperti yang Mem paparkan kemarin, dia pertemuan pertama, experiential itu adalah pengalaman kita. Pengalaman itu adalah pengalaman yang non bahasa. Sebenarnya adalah pengalaman atau fakta yang kita ketahui, yang diketahui oleh seseorang, lantas disimpan di kepalanya, di otaknya, di benaknya. Sebagai makhluk, sebagai manusia, kita nggak akan mungkin menyimpan itu semua, kita harus menyampaikannya kepada teman-teman atau siapapun. Ketika itu kita sampaikan, itulah disebut dengan bahasa experiential itu tadi. Itu yang satu. Ya, inilah contohnya. Coronavirus is dangerous karena si A punya pengalaman, punya pengetahuan dari mana? Ya dari mana-mana aja, dari sumber bacaan, dari dia pelajari. Tetapi si B bilang coronavirus is not dangerous. Itulah pengalaman dia. Oke ya? Ya, itu satu. Itu fungsi experiential. Lanjut ke fungsi yang lain, ada interpersonal kali ya. Ini misalnya ya. Jack is in that room. Ada kan di situ kan? Ini jadi strukturnya, beda struktur, beda makna ya. Jack is in that room, Jack must be in that room, Jack might be in that room. Dari meaning, apa sih yang membedakan itu kalau mau tanya sama kalian sekarang? Dari makna, ini kita talking about meaning ya. Ini strukturnya udah seperti ini. Strukturnya adalah ada subjek, ada predikat, ya, ada objek, ada keterangan. Ini strukturnya sama semuanya, ya. Tetapi struktur itu disusun dari pilihan-pilihan kata yang berbeda, leksikal yang berbeda. Sehingga karena strukturnya beda, pilihan-pilihan leksikal beda, maka makna pun berbeda. Makna satu apa artinya? Makna satu, Jack pasti sudah ada di dalam rumah. Ya, C. Ya, Jack itu is in that room. Misalnya Hanesi bilang ya Hanesi bilang Jack is in that room. Hanesi yakin ya, situ ya bahwa Jack ada di dalam ruangan ya. Iya. Yakinnya berapa persen? 100%. Ya, karena saya melihat langsung. Lihat langsung, bukan hanya dengar, lihat langsung. Maka kita tidak ragu-ragu mengatakan Jack is in that room. Itu ya, nggak ragu-ragu si penutur. Kemudian bagaimana dengan yang adakah keraguan di situ? Ada ragu dia apa iya apa enggak, tapi ya, tapi mungkin dia bisa jadi ya.
Ya, keyakinan tingkat tinggi ya, must be ya. Ada mungkin 90% dia yakin ya, must be in that room. Dia pasti di ruang itu. Jadi kalau ada ini kan modal namanya, must be itu modal. Iya. Ketika modal itu dipakai oleh si penutur, tingkat keyakinannya tidak 100% seperti yang Jack is in that room. Itu ya kedua. Kemudian turun lagi, Jack might be in that room. Ini makin lemah lagi. Mungkin makin lemah lagi ya. Ini namanya penggunaan modalitas ya. Di buku ada modalitas ya. Ini adalah pilihan modalitas. Jadi grammar itu atau tata bahasa itu, struktur itu membedakan makna. Itulah kajian sistemik, bukan hanya mengkaji makna doang, tetapi dia mengikut sekaligus kajian struktur dan kajian makna. Dua-dua dilibatkannya. Ya itu ya. Sampai sini udah paham ya? Oke, ini adalah interpersonal function. Ya, terus apa lagi? Terus ini apa tadi? Kepada orang Ya, lain. ini tadi ya. Oke ya. Apa itu hal ini. interpersonal function? Coba Mem mau tanya. Minggu lalu udah Mem sampaikan apa itu interpersonal function? Adalah fungsi bahasa ngapain? Fungsi bahasa? Oke, coba. Bagaimana kita berbahasa? Ya, fungsi bahasa untuk berinteraksi ya. Iya. Untuk berinteraksi. Di sini kalau interaksi itu ada siapa dengan siapa? Pembicara dan yang lawan bicaranya. Ya, pembicara dan pendengar ya. Jadi dia ada relate a text aspect of tenor. Itu tenor itu partisipan maksudnya ya. Iya. Ketika berinteraksi, ya menghubungkan si pembicara dengan tenor dalam interaksi itu. Tenor itu ada 3 katanya gitu ya. Nah, kalau kita bicara tenor, ada 3 bagian yang bisa dibahas dalam tenor. Yang pertama, si penutur atau si penulis tuh antar persona ya, persona orang misalnya ya. Jadi ketika tadi coba dengar apa dia bilang tadi nih. Apa? Kita mau dengar dulu. Misalnya dia menggunakan bahasa yang standar atau haruskah dia menggunakan bahasa yang sopan? Ya, ini ada hubungannya dengan yang social linguistics kemarin. Lalu social distance. Jadi ini ketika dia antar person tadi ya, sorry ya. Ya jadi speaker kalau ada 3 tenor itu melibatkan 3 antara si penutur atau si penulis dengan orang yang dia partisipan yang terlibat dengan ketika dia berinteraksi ya. Oke, itu dia namanya. Kemudian ketika kita berinteraksi, kita itu ada jaga jarak, social distance. Untuk apa jaga jarak? Biasanya itu status. Kalau kita sama guru, biasanya kan guru itu akan kita hormati. Lebih kita hormati daripada teman biasa. Makanya kita memanggil guru pun atau berbahasa dengan guru mungkin pakai bahasa yang beda dengan bahasa teman ya. Seperti itu di dalam berbahasa itu. Kemudian tadi termasuk juga relatif social status tadi. Ya, seperti itu. Jadi bahasa itu digunakan sesuai dengan keperluannya atau sesuai dengan tujuannya. Kalau kita berbicara dengan rektor, tentulah kita pakai bahasa yang santun kurang santun, begitulah kan. Apalagi kita ingin sesuatu gitu, pasti kita menulis surat nggak seperti gitu ya. Melamar pun seperti itu, melamar ya. Kalau kita mau kerja, kita melamar dengan bahasa yang menonjolkan diri kita supaya dia tahu bahwa kita adalah orang yang baik, kan gitu ya, orang yang bisa dipercaya, orang yang capable seperti itu. Jadi itu semua lewat bahasa. Itu nampak akan kelihatan sosial status di situ. Terus bagaimana pula kalau atasan berbicara kepada bawahan? Ya, itu terkait dengan sosial status relatif ya. Oke, jadi bahasa itu beda grammar, beda meaningnya. Oke, lanjut. Nah, ini textual metafunction ya. Ini yang adalah kajian yang akan kita bahas ya. Ya, textual metafunction itu adalah fungsi bahasa ya di dalam menyusun pengalaman itu. Kita susun pengalaman itu dengan tema rema. Di sini dia nggak buat tema rema ya. Nanti Mem tunjukkan yang bahan Mem ya, tema rema. Jadi misalnya di sini ada the boy hit the old man. The boy ini adalah subjek. Hit ini adalah pekerjaannya. Ngapain si the boy itu? Si the boy itu memukul. Siapa yang dipukulnya? The old man. Oke. Jadi penulis itu dia lebih mengemukakan si the boy. The boy dulu aku temakan. Ini namanya tema nih, tema. Baru ini sampai rema. Sisanya rema.
Jadi kalau kita temakan dia, berarti kita fokus dulu pada si the boy nih. The boy itu adalah pelakunya. Ini baru Outman itu actingnya keterangan. ngapain. Oke. Ya, dia melakukan sesuatu terhadap orang lain. Kemudian di B ini kita nggak menunjukkan si the boy, kita menunjukkan si penderita, si old man. Ya, ini yang penting. Orang tua ini dipukul oleh anak itu, gitu kan? Jadi kita menemakan dulu si old man itu, karena kita merasa penting ini ditemakan. Oke, kemudian di old man, nah ini sekarang old man juga, ya sama strukturnya, fokusnya pada old man dipukul, ya dipukul oleh anak laki-laki itu. Oke, sama. Tetapi ditambah lagi in the head, gitu. Di kepalanya loh, gitu. Di kepala itu artinya apa? Maksudnya bisa provokator di situ ya, supaya kita marah. Itulah tujuan orang berbahasa itu. Jadi ini cara-caranya. Mungkin seseorang itu cukuplah dengan memberikan informasi yang sederhana, supaya orang tidak terkejut, supaya tidak provokatif. Tetapi orang lain tidak perlu. Ya, misalnya kita lihat buzzer-buzzer itu, kan bahasa sangat provokatif ya, itu bisa juga dijadikan data loh untuk dianalisis ya. Bisa jadi bagaimana buzzer itu memberitakan pengalamannya ya, atau menyusun pengalamannya lewat textual meta function. Ada apa sebenarnya? Nah, bagaimana? Apa yang ditemakannya? Nah, di sini ditemakannya mula-mula ada pelakunya. Di sini yang B ini adalah si penderita itu, ya si objek. Nah, si korban. Lantas ini si korban juga yang penting dikemukakan, ya. Tapi juga ada si pelakunya. Setelah itu, kalau udah di bagian kepala, udah pasti parah kan gitu ya. Tambah lagi informasinya. Seperti itulah caranya bahasa itu disusun atau digunakan oleh si penutur sesuai dengan keperluannya. Ini kan bukan in the head, ini kan bukan kalimat ini kan. Ini apa in the head? Ini hanya frasa preposisi. Ya, karena tidak ada verba sini, tidak ada proses di sini ya. Jadi hanya phrase dia. Jadi udah ada kalimat ditambah lagi phrase in the head gitu ya. Nah, jadi itu menguatkan. Nah, beginilah cara orang berbahasa. Kita tidak bisa mengatur orang itu, kamu harus pakai subjek, predikat, objek duluan kalau mau membuat kalimat. Nggak bisa. Bahasa itu diserah si penggunanya. Kita lah sebagai si analis bahasa, mengkaji bahasa seorang itu. Ada maksud itu semuanya. Ada maksud semua itu. Ada pesannya. Pesannya yang tak sembunyi, yang tersembunyi. Itu bisa kita kaji dari menggunakan teori-teori yang kita pelajari sekarang. Nah, gitulah. Jadi nanti tolonglah kalau ada ya, bersedia jadi penguji, pembimbing, apa aja bahasa buzzer itu ya kita kaji. Kayaknya belum ada loh, ya. Kita lihat interpersonal function-nya sama meta function atau yang mana gitu ya. Bahasa buzzer itu saya pikir belum ada ya. Menarik juga itu bahasa provokatif gitu ya. Seberapa provokatif mereka menyebarkan berita itu, menyampaikan pesan itu. Ya kan? Kalau orang-orang yang membaca itu setengah-setengah akalnya bisa terbakar kan, seperti itu ya. Nanti kita lihat konteksnya. Siapa partisipan yang tujunya, ya? Pasti ada yang dimaksudnya di situ. Ya, seperti itu dulu. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Sudah mulai pahamkah? Mem, sebentar lagi akan habis, nanti join kembali di link yang sama ya, Mem. Oke ya. Oke, siap. Oke ya. Nanti Mem sampaikan yang materi Memnya setelah ini ya. Nanti langsung sayang ya kalau diputus sekarang ya. Oke, sekarang kalau ada pertanyaan silahkan bertanya karena kita udah selesai meta function di sini. Meta function adalah fungsi bahasa seseorang yang belum kita kenal ya kan. Dimanapun terserah ya, apa kita ketemunya di satu tempat ya, apalagi di rumah sakit atau lagi berbelanja ya kita nggak kenal ya, atau di kantor ya, atau di kampus. Kalau kita nggak kenal, padahal sama-sama sebenarnya usia kita bisa lebih tua dari dia, tetapi kita akan hormat manggil dia, panggil kakak atau panggil ibu kan sapanya kan. Maaf ya Bu, misalnya ya. Terus apa lagi yang mau ada apa ya Bu? Ada apa ya Kak? Tetap tuh namanya, atau kita menyatakan selamat pagi, Prof. Lengkap namanya ya. Selamat pagi, Prof Anu, tapi dia menyebut namanya lengkap. Gitu kan? Ya. Tapi besok kita udah jumpa, kita menyebut namanya selamat pagi Prof. Makin akrab kan seperti itu. Atau kalaupun misalnya kita menyebut namanya
kita sebutlah satu yang tadi namanya mungkin ada 3 atau 2 kata, kita sebut satu kata. Kemudian nanti makin anggap pagi Prof misalnya. Begitu juga misal sama orang yang belum kita masih asing sama kita, selamat pagi Pak Zainuddin misalnya kan gitu kan. Terus besok-besok kita semakin akrab, selamat pagi Pak Udin kita bilang ya. Selamat pagi Pak. Karena semakin tahu kita tahu dia sebaya, selamat pagi Din. Nah, bisa seperti itu karena kita udah akrab, tergantung keakraban itu sekarang. Ya itulah yang disebut dengan tadi interpersonal interpersonal meaning tadi. Itu untuk tenor. Tenor itu melibatkan 3. Bagaimana keakraban kita dengan si pendengar ya, keakraban kita. Jadi itu dari segi tenor panggilan ya. Kalau kita manggil apa juga untuk seseorang kita bisa memanggil seserah, pokoknya asalkan jangan menyinggung orang lain. Kalau misalnya kita udah menyinggung perasaannya, itu nanti akan menyebabkan ada sesuatu ya gitu. Jadi sebutan itu tergantung situasinya. Kita lah yang tahu sebagai pengguna, ya kan, agar orang tadi nyaman dengan panggilan itu. Semakin akrab, semakin kita semakin tahu dengan siapa dia, semakin bahasa kita pun semakin apa ya, kalau akrab semakin apa ya, semakin tidak santun ya. Kalau kita belum akrab kita santun berbahasa, tapi semakin akrab semakin tidak santun. Tapi antara kita ya kan seperti itu ya. Nanti kita bisa manggilnya entah apa, oh begu bisa seperti itu ya. Memang dasar lah, memang seperti lah segala macam seperti itu namanya sebut dengan social distance tadi gitu. Termasuk juga dengan bahasa-bahasa yang antara mahasiswa dan dosen, murid dan guru, antara pimpinan dan bawahan, ya seperti itu. Jadi semuanya memiliki tenor vokatif istilahnya, vokatif ya panggilan ya yang berbeda-beda. Nah, itu yang apa? Yang tentang interpersonal meaning tentang tenor tadi. Kemudian nanti kalau misalnya ada pidato kenegaraan, kalau dalam pidato itu disebut saudara. Dia siapa dulu? Kalau dulu saya menganalisis pidato SBY. SBY itu dulu dia menyapa rakyat. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air. Dia bilang gitu dulu. Ya baru ya duta besar negara, wakil negara. Nah, mungkin ya itu yang kemudian wakil rakyat. Ya, seperti itu. Jadi tergantung urutan-urutan itu nanti kita lihat. Kalau dia merasa respect terhadap sesuatu itu, seseorang itu, dia akan nampak di situ, ya. Bagaimana vokatif itu diucapkan oleh si pejabat. Nah, yang sekarang bagaimana kita lihat. Salamnya bagaimana seperti itu ya. Ada konteksnya semua itu. Ada konteks di luar bahasa itu yang mendorong si penutur mengucapkan itu gitulah. Jadi teks itu atau bahasa itu ya tergantung dengan konteks yang ada di luar bahasa. Konteks itu melibatkan tadi itu ya tenor ya. Siapa pelibatnya di situ ya, bagaimana bahasa itu diucapkan dengan gaya bahasa tulis atau dengan gaya bahasa lisan ya seperti cuma itu yang disebut dengan dalam kajian interpersonal function. Sebenarnya masih banyak lagi bisa dikembangkan, ada appraisal, ada modalitas ya. Di buku yang memang kasih sama kalian itu di e-book itu ada modalitas ya. Saya berharap kalian udah berdiskusi, membuat ringkasan supaya itu bisa menjadi kajian juga ya. Oke, ada lagi? Kira-kira begitu ya, Hanesti? Iya, Bu. Di chat Pak Saptari ada bertanya, Bu. Iya. Apa pertanyaannya? Boleh langsung aja, Bang Saptari. Boleh, nggak apa-apa. Apakah struktur baku SDSFG sama dengan struktur pada transfer grammar? Strukturnya sama, seperti yang saya bilang dulu. Ali memukul kucing, kan seperti itu kan, subjek, predikat, objek. Tapi meaningnya, fungsinya beda-beda. Ali sebagai apa? Sebagai subjek, di sini dan sebagai pelaku. Ya, seperti tadi itu ya. Beda, strukturnya bisa sama ya. Itu juga ya sebenarnya, tapi maknanya berbeda. Karena makna itu ada konteks. Macam tadi misalnya, apa tadi contohnya? Dipukul tadi ya. The boy hit tadi ya, seperti itu kan sama struktur dengan bahasa formal kan, sama strukturnya. Cuma bahasa formal mengutamakan struktur
maknanya belakangan, kadang-kadang nggak mikir makna. Jadi kalau bahasa sistemik, dia dua-dua. Strukturnya ini pasti misalnya tadi beda struktur, beda makna. Ya, kalau misalnya kucing mengejar tikus, kan gitu ya. Itu strukturnya. Bahwa yang kucing adalah pelakunya gitu ya. Mengejar itu adalah materialnya, proses karena dia bertindak ya. Itu ada proses bertindak ya. Kemudian tikus adalah goal-nya, target ya, goal target. Nah, jadi kalau di tata bahasa formal atau struktural tetap aja dia subjek, predikat, objek. Dia nggak fungsinya apa sih gitu. Dia tidak menyinggung fungsi. Kita ini udah fungsional gitu lah. Ya, jadi nanti baca lagi ya. Saya pikir ini pemahaman awal ya. Pasti apa ya? Dengan membaca akan bertambah dengan begini, bedanya begini ya. Mungkin di buku apa ya lebih mudah memang ya. Nanti Mem share juga ya, Making Sense of Functional Grammar itu ada nggak kalian ya? Kalau di S1 Mem ngajar pakai itu ya. Oke. Ya, lanjut ya, kita lanjut ke ini ya, kalau nggak ada pertanyaan Mem lanjut ke layar tentang Mem ya, tentang tema rema ya. Oke. Oke, Mem. Share screen dulu ya. Ya. Ya ini ya. Oke, ini namanya textual function, fungsi tekstual. Untuk apa? Menyusun, organize message, menyusun pesan yang relevan pada konteks. Kalau disebut konteks itu adalah konteks linguistik dan sosial. Jadi ini bahasanya, linguistik itu bahasanya, konteks bahasa, dan ini adalah konteks di luar bahasa, sosial tadi itu yang melibatkan situasi yang tadi ada tenor, ya, feel, tenor, mood, ya. Oke, textual function ini ada dua elemennya, tema dan rema, ya. Tema itu adalah titik awal pesan, the starting point of a message. Message itu apa? Message itu dibentuk dalam apa? Kan message nih, kalimat, misalnya tadi, ya, the boy hit the old man. Itu kan message kan? Oke, the starting point-nya apa? The boy. Nah, dia nggak the old man. Itu ada starting point tadi. Temanya tadi adalah the old man, ya, the boy ya. Oke. Apalagi tema itu adalah titik awal titik keberangkatan pesan. Sesuatu pesan yang kita sampaikan dalam bentuk glosa ada titik awalnya. Titik awal itu adalah mula-mula apa yang kita tuliskan. Yang tadi adalah si the boy, ya kan? Hit the old man. Terus si B bilang the old man was hit by the boy, seperti itu. Tergantung kita mau yang mana kita mulai. Itu disebut dengan tema, ya, tema. Kemudian rema itu apa? Rema itu adalah sisa pesan, sisa glosa. Setelah dia dapat subjek, ya, setelah kita tentukan temanya, ada sisa kan? Sisa itu disebut dengan rema. Ya, oke. Nanti kita lihat ya. Oke, yang disebut dengan tema rema. Jadi, tema itu bisa kita identifikasi, kita kenali dengan susunan, order, atau dengan pemarkah. Ya, kalau bahasa Jepang apakah pemarkahnya ada, atau bahasa Jawa apakah ada, atau bahasa Batak apakah ada. Misalnya, kalau dalam bahasa Inggris dan bahasa Indonesia, untuk mengenal tema itu, kita sesuai dengan order. Order itu susunan, ya, by order. Kalau bahasa Jepang katanya, ya, honesty, bahasa Batak dengan marker pemarkah. Ya, nanti kita lihat ya, pemarkah ya. Benarkah? Ya. Oke. Jadi, ini kita lihat contohnya. Tema ya diidentifikasi sebagai first order, susunan awal dari sebuah glosa, unsur glosa. Glosa itu terdiri dari proses, partisipan, dan sirkumstan atau subjek, predikat, objek, seperti itu ya. Rema adalah bahagian setelah tema atau sisa glosa setelah dikeluarkan temanya. Oke ya. Oke, misalnya gini. Your reporter, ya ini tak paham semua maknanya, repeatedly interrupted her replies.
kan gitu ya. Ini temanya sebagai yang mana tema? Your reporter, karena dia adalah the starting point of a message. Oke ya. Inilah titik awal pesan. Ini pesan loh. Your reporter repeatedly interrupted her replies. Ini pesan ini. Jadi tema itu pesan itu diawali dengan tema your reporter. Sementara yang kedua, repeatedly your reporter bla bla bla. Pesan yang kedua ini temanya adalah repeatedly karena si penulis ingin menemakan repeatedly, nggak mau dia pilih reporter. Ya gitu ya. Repeatedly itu apa itu? Apakah pelaku atau apa? Terus-terusan. Sirkumstan, keterangan ya, sirkumstan waktu, sirkumstan ya, sirkumstan cara ya, oke ya. Kemudian her replies were repeatedly interrupted by your reporter. Oke, di sini ini lain lagi ya. Ya, her replies dia menemakan adalah objeknya yang ditemakannya. Beginilah disebut dengan analisis tema rema. Tergantung si pengguna bahasa dia ingin menemakan apa, seperti yang tadi the boy hit the old man, kemudian the old man hit by the boy, was hit by the man, ya kan. Kemudian ada lagi in the head, tambah lagi provokatornya ya, provokatifnya ya, seperti itu. Oke ya. Jadi itu yang tema rema. Mudah kok, nggak ada payah. Apa payahnya? Bagian pertama udah selesai, sisanya rema ya. Oke, jadi ini sudah ya. Ini lagi. Nih ya. Ini tema itu bisa diidentifikasi dengan markah, pemarkah. Ini bahasa Batak. Tahu nggak ini kalian nih? Ada yang orang Batak sini? Kalau nggak ada kita lewat aja. Ya, ini ada do sini. Ini do. Ini pemarkah semuanya nih. Nah, ini kalimat apa ini? Kalimat apa? Kalau ada orang Batak tolong bisa dijelaskan ya. Ini do ini pemarkah. Oke. Kalau dia bahasa Jepang apa? Ada seperti itu, Anesti? Pemarkahnya ada, kira-kira mau bilang buku ini apa? Rodo amantu pestai. Nggak dapat orang Batak sini tukuknya. Apa artinya nih? Ada yang tahu? Nggak ada. Datang Bapak itu ke pesta itu, Mem. Datang Bapak itu ke pesta itu. Yang kedua apa? Bapak itu. Ya kan? Bapak itu. Iya, Mem. Bapak itu datang ke pesta itu. Kenapa mesti pakai ini kan ada do nih. Kenapa mesti ada do sini? Coba jelaskan dulu orang Batak ini ya. Siapa? Pemanta tu pesta. Coba. Rodo amanta itu pesta, donya itu memastikan udah datang, Mem. Ini. Ya, jadi terus yang kedua Amata doro tu pesta. Amata doro tu pestai. Artinya, ya, ini mengutamakan bapaknya ya. Ini tadi datang dulu ya. Ini datang dulu, ini baru subjeknya, ini verbanya, ini subjeknya. Ya kan gitu kan? Tapi ya, tetap ada pemarkah do yang menyatakan sudah datang, sudah terjadi kan? Seperti itu pemarkah itu dalam bahasa. Apakah dalam bahasa yang lain seperti itu? Dia bilang bahasa Jepang iya, bahasa Batak iya, bahasa apa lagi tadi ya? Ya. Inilah. Jadi, untuk mengenal tema itu bisa dengan order yang tadi kucing memukul kucing mengejar tikus ya. Ini dengan pemarkah marker, ada do di sini. Ini pemarkahnya ya, do-nya. Oke. Ya, kira-kira contohnya. Ini kita lihat. Ini analisis tema rema dilanjutkan. John bought the book yesterday. Ya. Atau ini Johan membeli buku itu kemarin. Ya, dan seterusnya. Ini semua tema nih semuanya. Nih. John yesterday, Johan kemarin, membeli. Ya, ini semua tema. Kenapa sebut tema? Letaknya di awal. Coba apa bahasa teori? Apa tadi bahasa teori yang tadi? Tema adalah tadi ada yang bilang. Awal pesan. Awal pesan. Titik keberangkatan pesan. Nah, itu ya. Titik keberangkatan pesan. Ini semuanya pesan ini. Ini semuanya pesan namanya nih. Kalau ini pesan. Jadi diawali dengan tema semuanya. Bisa dia bentuknya subjek, keterangan, ya ini verba, kan gitu ya. Ini verba. Ini membeli buku itu Johan kemarin. Bisa kan? Seperti itu kan? Tapi ini adalah bahasa apa? Bahasa
casual, bahasa percakapan, ya. Kalau dia bahasa akademik, nggak boleh kita seperti ini menulis, membeli buku itu Johan kemarin. Ini bahasa percakapan, ya. Kalau bahasa baku itu bukan seperti ini, ya. Untuk bahasa baku itu adalah subjek, predikat, objek, atau keterangan, atau keterangan diikuti oleh subjek, predikat, objek, ya. Tetapi ini adalah tidak begitu bahasa itu digunakan orang, khususnya bahasa lisan. Kalau bahasa tulisan udah teratur, bahasa lisan suka-suka penggunanya, sehingga kadang-kadang di dalam sebuah, misalnya di dalam sebuah apa gitu ya, bahasa percakapan, ya, bahasa di WA, bahasa di Facebook, ya, itu banyak mungkin seperti ini, banyak menggunakan pola bahasa lisan, ya, pola bahasa casual, ya. Oke. Membeli buku itu kemarin, ini adalah membeli itu verbanya atau prosesnya yang jadi tema. Oke, ya. Lanjut lagi. Oke ya. Jadi, ini konsekuensi pilihan tema, kata gitu ya. Pilihan tema berakibat ke pilihan sebelum dan sesudahnya. Jadi misalnya gini ya. Amin pergi kemarin. Ya. Kemarin Amin pergi. Temanya beda-beda ya. Ada yang dia aktornya menjadi tema atau pelaku, ada yang sirkumstannya menjadi tema ya, temanya beda-beda sini. Coba lihat aja ya. Jadi kalau kita logikakan ya, kalau A sama dengan B kan gitu ya. A sama dengan B nggak ditawar-tawar. Jadi kalau A tambah 1, B harus tambah 1 kan gitu ya. Jadi A tambah 1, B tambah 1, samalah dia. Jadi kalau A tambah 1 tidak sama dengan B tambah 1, ya jadi misalnya A berarti lebih besar dari B atau lebih kecil. Kesimpulannya A tidak sama dengan B, ya. Jadi nggak usah gitu kita apain. Jadi ini aja. Siapa yang pergi? Ini kaitannya ke sini nih, kaitannya ke sini. Siapa yang pergi? Kalau siapa itu menanyakan siapa? Menanyakan apa? Siapa? Subjek. Subjek, ya. Jawabannya apa? Amin misalnya. Amin pergi kemarin. Kalau kita jawab kemarin bisa? Nggak boleh kan? Salah. Orang siapa kok kemarin? Itu nggak nyambung. Ya gitu ya. Ya oke. Kalau kapan Amin pergi? Boleh jawabannya Amin? Nggak boleh. Boleh. Jawabannya ada kapan ya. Jelaskan kapan itu ya kemarin, besok, seperti itu ya. Jadi kalau subjek yang ditanya, jawab dengan subjek. Kalau keterangan jawab dengan keterangan. Ya, jadi harus nyambung berbahasa itu. Jadi banyak nanti konsekuensi pilihan ini nggak cocok gitulah dalam teks, dalam paragraf, ya. Paham sampai sini? Semua paham, Mem. Oke. Ini kita lihat ya. Ini nampak nggak jelas sama kalian? Jelas nggak atau diperbesarkan? Jelas, Mem. Jelas ya. Jelas, Mem. Oke. Kalimat 1, coba baca Desi. Desi ya, Mem? Ya, Desi Handayani baca. Amin pergi kemarin. Dia sampai di Dumai besok. Adiknya menyusul ke kota itu minggu depan. Ayah dan ibunya sudah tinggal di sana sebulan yang lalu. Keluarga itu akan menetap di sana. Ada yang salah dengan kalimat ini? Bagus atau tidak bagus? Mudah dipahami apa tidak? Sepertinya mudah dipahami, Mem. Ya, mudah dipahami. Strukturnya bagus ya. Strukturnya Iya, Mem. bagus ya. Jadi Penjelasannya ada. Ya. Kenapa, Amin. Mem? Ya, mana temanya? Tema apa duluan setiap kalimatnya, setiap klosanya? Amin. Apa yang menjadi tema? Amin pergi kemarin. Amin. Ya, jadi Amin. sekarang temanya itu adalah subjek, ini subjek kan itu kan? Iya, Mem. Ini subjek kan itu kan? Betul nggak nih? Yang tema sekarang subjek semua. Ya, setelah titik ya. Ya, Mem. Nah, Iya, ya, Mem. kalimat satu ini yang menjadi tema itu adalah subjeknya atau aktornya ya, aktor ya. Oke. Semua ini keluarga itu semuanya temanya adalah subjek. Ya, ingat ya kalimat 1. Oke, kita lihat kalimat 2. Baca gainasi, gaisani.
Kemarin Amin pergi, besok dia sampai di Dumai. Minggu depan adiknya menyusul ke kota itu. Sebulan yang lalu ayah dan ibunya sudah tinggal di sana. Di sana keluarga itu akan menetap. Oke, pertanyaannya apa yang menjadi tema sekarang? Circumstance. Circumstan. Circumstan, ya. Semuakah kalau saya itu circumstan temanya? Di sana. Iya, Mem. Di sana Nah, Di sana keterangan tempat. Iyalah, Waktu ya, circumstan. Ya. tempat ya, tempat ya. semua circumstan ya. Jadi semua kalimat 2, glosa 2, temanya adalah circumstan. Benar kan bahasanya kan? Boleh kan? Nggak salah kan? Oke, kan Iya, nggak ada Mem. salah. Nah, jadi sekali pilihan tuh pilihan tadi gini ya. Jadi pilihan konsekuensi pilihan tadi nih ya. Ini ya. Jadi tadi ini kalau kalau A tambah 1, maka B harus tambah 1 ya. Seperti itu dia maksudnya ke sana ya. Jadi itulah bahasa yang baik ya. Oke. Ini kalimat 1 dan 2 ini klosanya adalah sudah bagus ya. Oke. Strukturnya tersusun dengan rapi ya. Mudah dipahami, lancar semuanya. Oke ya. Coba baca kalimat 3. Tuti. Tuti Pratnawati coba baca kalimat 3. Amin kemarin, besok dia sampai di Dumai. Adiknya menyusul ke kota itu minggu depan. Sebulan yang lalu ayah dan ibunya sudah tinggal di sana. Keluarga itu akan menetap di sana. Ya, sekarang ini apa yang jadi tema? Mix itu. Mix. Ya, Amin. mix ya. Jadi dia ada aktor dan circumstan ya. Ada circumstan, iya. Ya, oke ya. Jadi masih bagus ya. Masih bagus, masih mudah dipahami ya. Setiap proses itu nyambung ya. Nyambung kan? Walaupun dia di Iya, sini Mem. ya masih nyambung ya, masih mudah. Kalau teks itu dipahami masih nyambung namanya. Tapi kalau teks itu udah susah kita membacanya, tingkat keterbacaannya udah sulit, itu namanya udah kalimat bukan teks yang baik ya. Oke, coba kalimat 4. Baca Saira. Amin pergi kemarin, sampai dia di Dumai besok, menyusul adiknya ke kota itu minggu depan. Sudah tinggal di sana ayah dan ibunya sebulan yang lalu. Di sana akan menetap keluarga itu. Tuh, coba perhatikan kalimat ini. Apa yang menjadi tema? Ada partisipan juga ada, Mem. Proses Subjek, juga ada. circumstance, menyusul itu Ini masuk sini. Proses. ya. Menyusul adiknya ke kota. Ya. Tempat Jadi dia lagi, ini campur beneran. Campur, Mem. ya, Campur banget. mix. Campur banget ya. Ini gado-gado ya. Oke. Akan lebih mudah memahami kalimat 1, 2, 3 atau yang pada yang 4. 4 1, 2, 3 yang mudah, Mem. 2, 3. Masih tersusun rapi ya. Karena ini sudah masuk gejala bahasa apa ini? Yang keempat ini udah masuk bahasa apa ya? Bahasa tulisan kah atau bahasa lisan? Udah Nomor lisan. 5 bahasa lisan. Bahasa Udah percakapan. bahasa lisan ya. Lisan. Udah bahasa lisan ini ya ini. Amin pergi kemarin. Sampai dia di di Dumai besok. Menyusul adiknya ke kota itu minggu depan. Ya, ini bahasa lisan ini, bukan lagi bahasa tulisan ya. Oke. Sudah tinggal di sana ayah dan ibunya sebulan yang lalu. Di sana akan menetap keluarga itu. Masih bisa berterima, masih bisa mudah dipahami ya, walaupun dia sudah menggunakan kombinasi dengan bahasa lisan ya. Ini bahasa tulis ini tapi terpengaruh oleh bahasa lisan. Oke, kita lihat yang kelima. Coba baca lagi, Desi. Siapa lagi yang nampak di sini? Honesty, boleh baca Honesty. Amin pergi kemarin, dia memanjat pohon di Dumai. Menyusul kekasihnya ke kota itu minggu depan. Adiknya. Ayah dan ibunya sudah pergi sebulan yang lalu. Keluarga itu tetap di sana. Kira-kira apa? Hancur ini. Ini hancur ini maknanya. Kira-kira apalah konteksnya? Ya hancur. Kadang-kadang kita mahasiswa itu di dalam menulis paragraf bisa hancur paragraf itu gitulah. Ya, nggak nyambung. Jadi kita hati-hati ketika udah menuliskan topik sentence, kalimat topik, hati-hati kita menjabarkan topik sentence itu gitulah. Jadi kalau ini apa topik sentence-nya? Apa kalimat topiknya? Amin pergi kemarin. Kan gitu kan? Lantas dia memanjat pohon di Dumai. Ya, jadi dia ke sana untuk manjat pohon. Ya, jadi kan kurang nyambung ya. Terus kok mesti ke Dumai manjat pohonnya gitu ya.
menyusul kekasihnya ke kota itu minggu depan. Pokoknya ini beginilah contoh paragraf yang hancur, ya, yang nggak perlu masuk dimasukkan dalam satu satu karung, dimasukkan macam-macam barang gitu ya. Nah, jadi ini udah mulai hancur kalimatnya. Inilah kalimat yang paragraf yang hancur kira-kira ya, karena dia tidak nyambung. Sebenarnya kalimat ini bisa kita sambung-sambungkan, bisa kita masukkan, tapi dengan cara nanti yang koheren, ada digunakan tambahan-tambahan apa misalnya transisi signal itu ya kan, bisa ya seperti itu. Jadi ini udah mulai hancur kalimatnya. Oke, kita lihat lagi lanjut ya. Ini lagi ya. Dina baca, Dina Sri Wahyuni ya. Bisa? Cepat. Bisa, Mem. Ya, 6. Nomor 6. Oke. Nampak kan jelas? Jelas, Mem. Ya, terus bacalah. Amin pergi kemarin. Pemuda itu memanjat pohon di Dumai. Irak menghadapi perang saudara. Di Papua orang memakan sagu. Sudah hampir punah burung itu di Asahan. Melur disebut juga bunga melati hutan. Ya, ini apa nih? Ada berapa tema? Ada berapa topik yang dibuat di sini? Udah nggak jelas lagi ya. Mula-mula topiknya si Amin ya, sebagai temanya Amin. Kemudian pemuda itu ya, pemuda itu oke lah. Tapi kegiatannya memanjat pohon di Dumai ya. Boleh mungkin ya. Amin pergi kemarin, masih bisa. Tetapi kok tiba-tiba datang Irak ya, apa hubungan Irak dengan memanjat pohon di Dumai ya? Ini lebih hancur lagi. Ini adalah contoh ya, contoh paragraf yang hancur ya. Oke ya. Jadi kesimpulannya, di samping relevan sesamanya, harus relevan konteks linguistiknya, teks harus relevan dengan konteks sosial. Jadi makanya kalau konteks sosial itu di sini ada, ini udah konteks sosialnya apa nih? Amin pergi kemarin, pemuda itu manjat pohon di Dumai. Enggak, konteks sosialnya udah nggak nyambung. Kayak gitu ya. Irak menghadapi perang. Jadi kalau teks itu harus konteksnya harus jelas lah. Ya, kalau kita bicara tentang Irak, boleh Irak aja. Cerita tentang Irak, jangan ada si Amin manjat pohon. Jadi dia harus relevan. Teks harus relevan dengan konteks sosial. Makanya teks itu harus cohesion dan koheren ya, koheren ya. Jadi dia nyambung ya gitu ya. Oke. Jadi kalau kita analogikan, kalau duka itu kita sedang berduka, kan dilarang kita pakai baju warna-warni kan? Nggak cocok ya kan kalau berduka warna-warni gitu ya. Kalau agama itu dilarang, kan dilarang ya, berjudi ya kan? Oke, seperti itu. Jadi kalau orang bermain catur ya bisa ya pacaran bisa gitu ya. Ini kan misalnya casual ya, casual conversation itu gosip seperti itu. Jadi ini analoginya, sesuaikan dengan konteks seperti itulah. Jadi ada teks pasti harus ada konteks yang relevan. Ingat itu yang relevan ya, bukan yang tidak relevan ya. Oke. Ya, oke. Tadi kan kita udah bicara tentang tema ya. Tema tadi bisa didahului oleh subjek ya. Apalagi bisa oleh proses kan atau verba ya. Apalagi bisa oleh Circumstance atau keterangan ya. Oke ya. Ada lagi yang belum masuk? Subjek, objek ya. Objek yang belum ya. Boleh objek kan atau goal itu ya. Atau objek ya. Tadi kan udah nampak kan yang tadi yang kalimat campur-campur ya. Jadi dia bisa subjek duluan sebagai tema. Bisa ya udah verba udah ya. Objek ya, bisa verba, bisa keterangan. Oke, ini kita lihat. Jadi, dia ada tema itu ada unmarked theme yang disebut dengan tema lazim. Tema lazim ini dia berimpit dengan subjek. Kalau dia temanya adalah subjek, itu disebut dengan unmarked lazim. Dia tema, dia juga sebagai subjek. Ingat ya. Oke, dia lazim. Jadi, kalau dia mark,
mak itu bermarkah tidak lazim, ya. Ada 3, ya. Ada alasan untuk ini. Misalnya gini contoh ya. Miriam pick up the flowers yesterday. Ini disebut unmarked. Kenapa? Kenapa? Apa tadi jawabannya? Unmarked, temanya berikut dengan subjek. Sekarang Miriam pick up the flowers yesterday. Ini disebut unmarked. Kenapa? Tidak. Apa tadi? Coba Mem ngomong tadi belakangan lo apa tadi? Mem jelas loh. Kalau tema adalah subjek itu disebut dengan ini kalian melamun. Ini kalian melamun. Unmarked term. Ya, dia tema, dia subjek itu disebut unmarked. Kalau selain itu disebut dengan mark. Jadi sekarang ada contoh ini. Ini kenapa disebut unmarked? Karena Miriam itu adalah tema juga dia merangkap Subjek. subjek. Oke. Sekarang yesterday Miriam pick up the flowers. Ini disebut mark. Kenapa? Karena tidak sebagai Karena temanya bukan subjek. Temanya bukan subjek. Temanya adalah di sini Circumstance. maka disebut dengan mark. Gampang kan? Mudah kan? Oke, ini sama dengan Maria. Ini sama dengan ini ya. Ini lazim dan apa? Jadi ingatlah bahwa kalau tema itu juga dia berfungsi sebagai subjek disebut dengan unmarked theme. Lazim, tema lazim. Selain itu disebut mark atau bertanda atau bermarkah. Apa selain itu adalah dia boleh verba atau proses, apakah dia objek, apakah dia circumstance atau keterangan. Ya, ingat itu ya. Mudah kan mengingatnya ya? Oke. Ini udah ya. Ini udah. Oke ini. Oke ya. Oke, jadi ini setelah tadi kita masuk ke ini. Oke, sorry. Oh, sorry. Yang kemana nih? Ya, sudah tadi kita masuk ke tema, ya. Ini tadi ya. Oh, ini tadi kan contoh kan, mark and unmarked theme ya. Kita udah paham sampai sini ya, pelan-pelan ya. Bahwa tadi kalau dia unmarked tema itu ada 2. Dengar ya, kita ulang ya. Tekstual itu ada memiliki 2 elemen. Textual function, yaitu terdiri dari tema dan rema, ya. Tema itu adalah titik awal pesan, titik awal pesan. Oke. Tema itu terbagi 2, unmarked dan marked, ya. Unmarked itu kalau dia tema juga dia subjek. Selain itu disebut dengan mark atau bertanda. Oke. Kemudian ini sampai di sini ya, sampai di sini ya. Oke, next selanjutnya. Oke. Kita lihat ya, ini nanti ada tema itu simple dan kompleks. Ya, ada simple dan kompleks. Simple tema itu dia satu elemen, one element of the clause, satu elemen dalam klausa berfungsi sebagai tema. Ya. Satu elemen dalam klausa berfungsi sebagai tema. Kalau kompleks theme lebih dari satu elemen. Jadi kalau ada dalam klausa itu lebih dari satu elemen, maka disebut dengan kompleks tema. Nanti kita lihat ya. Yang kompleks itu ada 3, tekstual, interpersonal, dan topical theme. Oke ya, ini tadi kita bicara apa tadi nih? Jenis apa? Jenis dari kompleks. Kita bicara apa ini sekarang? Kompleks theme. Ya. Nah, tema itu tema yang kompleks. Kalau tema simple satu klausa. Oke, ada satu klausa, satu elemen dan satu klausa. Kalau kompleks theme lebih dari satu elemen, ya. Di dalam kompleks tema itu ada 3, textual theme, interpersonal theme, dan topical theme. Kenapa disingkat Tito? Tito itu ya supaya lebih mudah aja mengingatnya. Oh, si Tito, tekstual, interpersonal, and topical ya. Seperti itu ringkasan yang untuk mudah diingat.
Tekstual tema itu ya, nanti di buku itu ada semuanya ya. Tekstual tema itu bisa berupa conjunction, and, because, jadi, ya seperti itu dan seterusnya. Kemudian yang relative clause, who, yang ya, dia yang berkacamata hitam, yang duduk di bangku di bawah pohon, yang memakai baju merah, seperti itu yang relatif itu disebut juga dengan textual theme ya. Ini bagian-bagiannya. Kemudian ada conjunctives ya. Conjunctive itu yang disebut dengan transisi signal. In addition, itu adalah rema. Jadi kalau kita udah menentukan tema topikal, nggak usah lagi perlu dianalisis, sisanya itu disebut langsung rema ya, langsung rema gitu ya. Oke, ini contoh analisis. Nampakkah? Kurang besar? Ya seperti ini, nampak nggak? Nampak ya? Sudah bisa. Okay, well, John, really do you love lady? Bagaimana menganalisisnya? Well, John, really do you love the lady? Gitu. Ini adalah pesan ya, adalah klosa, adalah tuturan seseorang ya, yang dia ini adalah dia berinteraksi nih, dia berinteraksi dengan orang lain, bertanya dia sama si John, si I misalnya I nih ya, misalnya saya berkomunikasi dengan John, kemudian saya bertanya, well, John, really do you love the lady? Ya ini dia, ini klosanya. How to analyze this clause? Oke. Well, itu disebut conjunctive. Ini penerus tadi ya. Ya, right. Oke, gitu ya, seperti itu ya. Oke, ya. Nih conjunctive-nya. Penerus. John itu disebut dengan vokatif, tuturan panggilan ya. Really itu masuk ejang. Ejang itu ada macam-macam ya. Oke, nanti di buku itu ada juga ya. Kemudian do itu adalah finite yang digunakan ya. Ini kan do, did ya. Oke, ini dalam bahasa Inggris ya. You topical. You ini ada kita sebenarnya ingin mencari topical ini. You ini kan topiknya di sini you ya. Do you love the lady? Ya ini. Tetapi sebelum sampai ke you ini banyak sekali elemen-elemen sebelum itu gitulah. Banyak kali apa ya? Bumbu-bumbu. Banyak kali bumbu-bumbu ketika seseorang berbahasa, padahal dia hanya mau nanya si John itu, si you ini. Tapi banyak bumbu-bumbunya. Bumbu-bumbu itulah perlu kita analisis juga sebelumnya, bahwa si saya tadi ketika ingin nanya si John pakai bumbu-bumbu dulu, jadi well, pakai conjunctive dulu, pakai vokatif dulu ya seperti itu ya, pakai ejang dulu, pakai finite, baru sampai ke topikal. Ya, ketika sampai topikal ya. Oke, gini. Konjunktif ini kita kasih kamar dia. Ini masuk Tito tadi, Tito tekstual ya, tekstual. Ya, ini tekstual theme, masukkan ke kasih kamarnya dia. Interpersonal theme ini banyak di sini rupanya. Ketika kalau bahasa percakapan itu banyak sekali yang interpersonal, namanya juga interpersonal ya, berinteraksi. Jadi vokatif masuk ke sini ya. Oke ya, vokatif masuk ke interpersonal. Kok itu sih? Oke. Jadi dikasih kamar dulu, kasih kamar. Baru kasih kamar yang besar. Masukkan semua ke kamar interpersonal 3 ini. Lantas ada 2 kamar ini baru ketemu kita sama si topikal. Ya udah, ketika udah ketemu topikal, sisanya love the lady, kasih ya rem aja tandanya. Besar lagi dianalisis rem gitu. Besarnya adalah tema rema. Kan ini klosa terdiri tema rema. Tetapi tema itu banyak kali macamnya. Inilah dia tadi teks Tito, tekstual, interpersonal, dan topikal. Ini Tito tadi ya. Ini dia tema. Rema nggak ada masalah. Oke. Ini adalah analisis tema rema. Satu klosa bisa analisis berlapis untuk tekstual ya. Yang pertama ini analisis tema rema atau textual function, ini dia levelnya. Sekarang kita masuk level kedua, level interpersonal function. Oke. Di dalam interpersonal function itu ada ejang rupanya. Ada ejang, ada finite ini. Really itu termasuk ejang juga, sama dengan ini ya, ejang. Kemudian do finite juga. Tetapi you ini bukan di label topik, tapi dikasih label dia subjek. Karena istilah itu beda-beda untuk setiap level interpersonal ya. Oke. Kemudian ingatkan
bahwa mood residu seorang udah ingat kan, masih ingat mood residu. Mood itu terdiri dari apa aja? Subjek dan Subjek dan finite. finite. Inilah sekarang dia, nih mood ya. Jadi really ini di apa ini kita nggak perlu lagi menganalisisnya karena di sini nggak analisis yang lengkap itu ada di sini ya, tema rema. Ketika masuk ke analisis interpersonal function yang kedua ini ya, kita mulai dari sini karena ini yang ada identifikasinya ya, apanya ya, mengenalinya. Jadi really itu really di sini adalah dia masuk ke ajang ya. Mood tadi mana mood? Mood adalah finite dan subjek. Ini kita kasih kamar mood ini. Ketika do you ini kan finite, you-nya subjek. Kita kasih kamar, kita luruskan ke sini. Nah, kasih mood gitu ya, mood. Nah, kemudian ini kan dapat terpisah karena residu ini dipisahkan oleh mood. Begitulah bahasa seorang really, do you love the lady? Kita cari dulu apanya? Kita cari dulu mood. Nanti baru residu ya. Nih. Residunya itu adalah ajang. Kemudian love, verba kan? Setelah subjek finite apa? Predikator. Predikator ya. Ajang. Keterangan kan? Oke, baru ajang ya. Jadi ini. Jadi dia semuanya ini adalah dilabel dengan cara begini. Rest baru do di sini. Ya, karena dia terpisah oleh ini ya. Oke. Astagfirullah, kok asik mati-mati aja ini. Ibu jangan dipencet itu end slideshow-nya, Bu, karena itu terakhir soalnya. Begitu udah Ibu baca aja ya. Oke. Lantas ini adalah analisis apa tadi yang kedua? Interpersonal function. Sekarang kita analisis level experiential function yang pakai proses ya. Really itu masuk ke circumstance, manner, cara. Really caranya benar-benar gitu ya, sungguh-sungguh gitu, itu cara ya. Oke, yang circumstance ada 9 ya. Kemudian do itu masuk ke proses ya di situ ya. Proses tapi dia mental di sini. Do you love ya? Do love ya, love ini. Love ini adalah proses mental. Ya, ini mental dipisahkan ya. Kemudian you itu adalah sensornya. Sensor itu adalah pengindra, orang yang merasakan cinta itu ya. Kemudian the lady itu dilabel dengan fenomenon. Sebenarnya kenapa ini bingung? Karena ini analisis berlapis. Sebenarnya kita ada kalimat ini ya, kita awali dulu kan kalimat ini sebenarnya analisisnya experiential, kemudian lanjut ke interpersonal, lanjut ke tema rema. Tapi lebih mudahnya mungkin kita tema dulu. Kan karena tema itu lebih banyak analisisnya, baru kita ikuti yang kecil ini. Yang level interpersonal dan kemudian level experiential. Ya, seperti itu. Ya. Oke. Coba ya. Sekarang udah habis belum ya? Ya, ntar ya. Jadi yang tema itu kan dia bukan experiential apa tekstual? Tekstual. Oh. Tekstual. Karena kan dia tema itu kan topikal, interpersonal sama tekstual kan ya? Ya, itu jenis tema kompleks. Iya. Kan tema rema dulu besarnya. Iya. Besar tema rema. Lantas tema itu ada jenis-jenisnya, ya kan? Tema tekstual, Tito tadi tekstual, interpersonal dan topikal. Ya. Topikal ya. Nah, jadi itu kenapa ada? Karena kalimat itu udah kalimat yang kompleks klausanya. Kompleks itu artinya analisisnya udah kompleks, itu enggak hanya sederhana ya. Kalau sederhana kan kita hanya bilang tema, rema, seperti itu kan. Nggak ada jenis-jenis temanya gitu. Karena bahasa itu banyak. Ini well John, really do you love the lady? Jadi ini kan seringnya bahasanya bahasa sastra, bahasa lagu seperti itu ya. Jadi agak namanya juga interpersonal function. Interpersonal itu adalah orang berkomunikasi ya. Jadi kalau komunikasi itu dalam bahasa akademik beda, komunikasi dalam bahasa novel beda, dalam bahasa pidato mungkin beda. Jadi lebih banyak, lebih rame analisisnya di interpersonal ini gitu ya. Oke. Jadi ini, ya, silakan. Saya ada baca beberapa jurnal, Mem, bahwa yang textual theme itu ada yang
unmarked sama unmarked atau bermarka sama tidak bermarka itu bagaimana, Mem? Karena kalau yang untuk analisis di sini nggak ada yang bermarka sama tak bermarka itu, Mem. Analisisnya di sini. Oh ya tadi ya. Yang tadi ini kan seperti ini dia. Ini tadi ya, kita lihat ya. Apakah diperlukan, Mem, untuk bermarka sama tak bermarka untuk tekstual gitu, Mem? Ini ya, jadi gini, kita kan kalau menganalisis bahasa itu kan ingin yang dalam kajiannya. Kalau ingin di luar-luarnya aja ya sekedarnya aja, tema rema selesai. Tapi kalau kita ingin spesifikasi lagi temanya apa kan gitu ya, harus kita spesifikasi. Misalnya gini, kenapa dia unmarked kan gitu kan? Ini bahwa itu adalah klausa yang lazim ya. Ini oke. Yang tadi tema apa tadi ya? Simple ya. Ini tadi kan tanyakan ya. Kompleks tema itu more than one element ya gitu. Jadi tema itu melebihi elemennya lebih dari satu. Makanya disebut dengan ada 3 tipe, tekstual, interpersonal dan topikal. Ya, kalau untuk mengenai tekstual itu mengenalnya dari conjunction, relatif, ya dari ini yang 4 ini. Ya, ini untuk tema tekstual. Ini disebut dengan mark ini semuanya nih ya. Mark ini ya, kompleks ini. Ya kalau mark itu kan dia bukan subjek duluan, ya kan gitu. Kalau dia diawali dengan tema itu bukan subjek, maka disebut dengan mark, ya. Oke. Jadi kalau kita menganalisis tema topikal, apa ya ini seperti ini ya, seperti ini kan. Di sini itu kan kita ada klausa, ini kan pesan nih. Kita ingin analisis dia ini. Nah, jadi ini udah tema mark ini udah well ya gitu ya. Really do you? Kalau dia bukan subjek duluan, itu sebut dengan mark gitulah ya. Ini kan really duluan, really kayak gitu ya. Temanya really gitu. Jadi dia diawali dengan ajang. Jadi ini kita spesifikasi menjadi dia titu tadi, bagian-bagian dari tema. Well, ini ya. John really do you, seperti itu ini analisisnya. Baru sampai ke topikal. Jadi untuk sampai ke you ini kan topikal, topiknya. Tapi banyak bumbu-bumbu sebelumnya, gitulah. Bumbu-bumbu ini kita analisis juga. Ya, jadi ini analisis tema remanya. Nanti kita baca lagi di buku ya, itu mungkin ada lebih dalam lagi ya. Mungkin bisa juga dilihat dari YouTube ya, itu mungkin kurang dalam kali ya, tapi bagaimana yang dalam itu adalah kerjakan analisisnya gitu, baru kita bisa paham, oh ternyata begini cara kerjanya, ternyata ini belum lengkap. Nah, jadi ini semuanya adalah namanya mata kuliah kita kan analisis wacana ya. Kalau analisis kerja kita sebenarnya menganalisis, Mem belum suruh kamu menganalisis saja. Jadi setelah ini Mem suruh kalian menganalisis teks suka hati. Ambillah satu paragraf mungkin teks itu analisisnya seperti ini coba. Ya, seperti ini. Ya. Coba dia. Teks itu boleh terserah mau teks dari tentang politik atau Covid, pokoknya ambil satu paragraf. Kemudian paragraf itu mungkin terdiri 5 kalimat kali ya. 5 klausa, lantas kasihlah nomornya seperti ini. Nah, ini kan satu klausa nih. Well, John really bla bla bla. Kan ini satu klausa. Coba nih. Jadi nanti bisa panjang dia kalimat itu ya. Nanti di-submit ke apa ya, biar melihat cara kerja kalian supaya kalian udah paham dengan analisis metafungsi ya. Ini cara kerjanya. Di buku pun saya pikir ada itu ya. Oke, terus ini misalnya ya, ini analisis teks ya, ini contoh ya. Ini kita lihat ya. Ini teks nih. Ada bla 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 bla. Oke. Teks ini kita urai menjadi seperti ini dia. Ya, kita bagi dalam klausa. The most last and furniture. Klausa itu harus ada proses. Tanpa proses itu bukan klausa atau verba. Ini mana prosesnya? Nomor 1. Love, man. Hah? Love. Yang mana? Yang mana prosesnya? Dari Love 3 apa? Topikalnya ya, do.
The Melakukan. was Do, lah. ma'am. The room was large. Ini kan proses ini was ini was. Ini kan verba ini. Hah? Verba Well. pembantu ini kan. Ini kan verba. The room was large. Ruang itu besar. Ini kalau kita kan nggak kelihatan. Kalau bahasa Inggris kan jelas dia. He is clever. He is handsome. Ini kan itu kan kata kerja bantu kan. Kan itu kan namanya verba kan. Iya verba ini. Ini verba. Jadi ini satu klausa. Ya, tadi dari ini kan. Nih. The room was large and the furniture. Ini ada panjang-panjang di kalimatnya. Ada berapa nih ya? The room was large and furniture was placed in the room in the middle. Dah, satu kalimat ini. Tapi dia terdiri dari dua klausa. Kenapa? Karena ada proses ini, satu proses. Yang ini satu proses was placed, ditempatkan tuh proses. Jadi makanya dia bisa menjadi banyak klausa seperti ini. The room was large and the furniture was placed in the middle. As I walking into another room, ya. Dari sini tadi satu paragraf aja ini. Maaf, ya, Mem bicarain yang mana ya di tempat saya? Layarnya Ini. Enggak terbuka, ma'am. Enggak terbuka. Enggak terbuka. Makanya Makanya kami jawab do. Kami masih masalah Ampun, dan capek ini. ngomong. Ya, bentar. Ya, Habis waktu. Walah, gimana ya? Nanti kita, ya nggak apa-apa. Nanti kalian kerjakan dulu ya. Ambil satu teks yang seperti tadi ya. Pokoknya satu proses ya. Kalau dia kalimatnya panjang, pilih aja proses itu. Apakah dia to be itu proses namanya kalau bahasa Inggris. Kalau bahasa Indonesia jelas kata kerjanya ya. Jadi dia makan dan duduk di halaman. Itu ada dua. Dia makan satu dan duduk di halaman dua ya. Seperti itu ya. Oke. Nanti temukan analisisnya seperti tadi. Oke, Mem, itu dulu ya. izin Mem, nanya Ya. satu lagi Mem. Berarti untuk analisisnya polanya tema interpersonal sama experiential, Mem. Tiga, meta function tiga, seperti yang terakhir tadi. Nanti Mem kirim contohnya nanti, Mem kirim di WA ya, contoh yang tadi ya, yang tadi itu ya. Kalau kita udah habis di sini ya, Mem, nanti Mem WA akan ya, yang tadi untuk analisisnya ya. Oke ya, sampai ketemu ya. Kita masih punya satu lagi ya, satu pertemuan lagi ya. Iya. Minggu depan ya, oke. Terima kasih, Mem. Ya, sama. Thank you, ma'am. Ya.